Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-871 Bimbel Tes CPNS bersama kami Klub Matematika. Kita bahas di sini di soal nomor 6 ya. A mengendarai motornya sejauh 20 km ke tempat kerjanya setiap hari dalam waktu 30 menit. Pada suatu hari dia berangkat terlambat 10 menit. Dengan kecepatan berapakah dia bekerja agar sampai waktu yang sama dengan waktu biasanya? Nah, di sini pukul berapa dia sampai dengan waktu yang sama, artinya di lokasinya sama gitu ya. Kita coba yang diketahui dulu. Yang pertama adalah sudah jelas di sini jaraknya sudah jelas. Jaraknya diketahui, saya tulis saja J di sini adalah 20 km. Oke, 20 km. Kemudian yang kedua di sini yang diketahui adalah waktu. Waktu yang pertama di sini adalah 30 menit ya. Saya tulis saja W1 sama dengan 30 menit. 30 menit. Nah, ini saya rubah menjadi jam langsung saja ya. Setengah jam atau 1/2 jam. Kemudian di sini dia telat 10 menit. Artinya jika waktu biasanya 30 menit, telat 10 menit berarti waktu yang tersedia atau waktu 2 di sini yang tersedia hanya tinggal 20 menit gitu ya. Nah, dari sini ini juga kita jadikan jam. Kadang ada bingung juga ya, 20 menjadi jam. Kita buat gini aja ya, 20 per 1 jamnya kan 60 menit. Nah, berarti di sini adalah kita sederhanakan 1/3 jam sudah ya. Jadi waktu duanya adalah 1/3 jam. Kemudian kita tinggal mencari kecepatan duanya, ya sudah langsung K2. Pakai rumus yang seperti biasa, JKW gini ya. Maka untuk mencari K adalah J dibagi W. J di sini dibagi dengan W. W di sini tentunya W2 ya. Untuk J sama kan, jarak itu sama. Jarak yang pertama, jarak yang kedua sama kan, yang ditempuh sama ya. Berarti di sini jaraknya adalah tetap 20 km. Dibagi waktu duanya adalah 1/3 jam. Ini biar mudah, maka ini kita balik saja, 20 baginya jadi kali sehingga menjadi 3/1. Nah, sehingga akan menjadi 60 km per jam. Sudah ini. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita lanjut di soal berikutnya, nomor 7 ya. Sekarang nomor 7 ini. Jika luas sebuah persegi dinaikkan dengan 156%, maka sisi persegi tersebut naik dengan titik-titik-titik. Oke, kita ingat bahwasannya nilai dari 100% itu kan 100/100. Ini dulu, sehingga nilainya adalah 1. Nah, ini luasnya kan dinaikkan 150%. Berarti di sini saya bisa menulis luas kedua itu sama dengan luas 1 ditambah 156% luas 1. Luas 1 di sini kan hasilnya adalah 100% luas 1, gitu ya. Karena 100% kan ya 1 kan juga sama ya. Kemudian di sini adalah ditambah dengan 156% luas 1. Sehingga di sini akan menjadi luas 2 itu adalah 256% dari luas 1. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan untuk menentukan luas itu kan sisi kali sisi. Sehingga sisi 2/2 ini kan luasnya ya. Saya pindah ke sini. Itu nilainya sama dengan 256 gini per persen kan 100. Nah, kemudian luas 2-nya ini adalah sisi kali sisi. Berarti sisi 1 kali sisi 1 atau sisi 1 kuadrat. Turun di sini S2-nya berarti karena ini pangkat kita pindah berarti menjadi akar gini. Akar 256 per 100 S1 kuadrat. S2 turun lagi, akar dari 256 itu adalah 16. Akar dari 100 itu 10.
S1 pangkat 2 diakarkan menjadi S1. Seperti ini. Biar mudah, ini kita jadikan, oh saya taruh di bawah sini. Ya, ternyata nggak muat. Biar mudah ini kita jadikan per 100 ya. S2 sama dengan 160 per 100 S1. Kita jadikan 100 berarti tambah 0, yang atas tambah 0 sehingga menjadi 160 per 100 gitu ya. Sehingga di sini menjadi sama dengan 160 per 100 berarti persen S1. S2 itu sama dengan 160% S1. Nah, 160% itu kan terdiri dari 100% S1 ditambah 60%-nya S2. Sehingga penambahannya di sini adalah 60%-nya ini. Atau misalnya kok kita bingung 160 ini ya tinggal kita hitung saja gini ini 160 dikurangi 100% karena 100% sama dengan 1 penuh ya. Berarti sisanya atau penambahannya menjadi 60%. Selesai. Seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 8. Jika sisi persegi ditambah 30%, maka luas persegi tersebut meningkat dengan sisi perseginya ditambah 30%. Di sini langsung saya tulis saja sisi yang kedua. Itu sama dengan sisi 1 ditambah peningkatannya adalah 30% sisi 1. Sehingga sisi 1 di sini kan kita konsep di nomor 7 tadi adalah 100% sisi 1 ditambah 30% sisi 1. Sisi 2 sehingga di sini tinggal dijumlahkan 130% sisi 1. Memang kita buat perlahan ya biar kita mudah memahaminya. Kita jabarkan di sini S2 berarti di sini 130% kita rubah menjadi per 100 sisi 1. Nah, kemudian ini kan luasnya ya. Luasnya, maka luas itu kan sisi kali sisi atau kita pangkatkan keduanya ya. S2 kuadrat itu sama dengan di sini 130 per 100 S1 kuadrat. Ini biar mudah kita coret aja tinggal 13 per 10 S1 pangkat 2. S2 kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 kan 169. 10 pangkat 2 100. S1 pangkat 2 ya S1 kuadrat. Sehingga di sini S2 pangkat 2 itu sama dengan 169 karena per 100 langsung saya jadikan persen S1 kuadrat. Ingat, S2 kuadrat atau S2 kali S2 itu kan rumus dari luas 2. Sementara S1 kuadrat itu sama dengan S1 kali S1, berarti rumus dari luas 1. Sehingga luas 2 sama dengan 169% luas 1. Sehingga meningkat menjadi peningkatannya, karena di sini adalah 169%, maka peningkatannya berarti kita kurangi dengan 100%. Sehingga peningkatannya adalah 69%. Pilihan jawaban yang C. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya kita masuk di soal nomor 9. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jika jarak kota A ke kota B adalah 120 km, berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Nah, yang ditanyakan kan kecepatan rata-rata. Berarti di sini langsung kita pakai rumus cepatnya. Kecepatan rata-rata itu sama dengan 2 kali kecepatan 1 dikalikan dengan kecepatan 2 dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Bisa kita pakai V, bisa pakai K. Tapi kalau dalam ilmu fisika tentu pakai V ya.
kecepatan 1 ini 30 km, yang kedua adalah 70 km. Nah, tinggal kita masukkan saja 2 kali kecepatan 1 adalah 30 dikali kecepatan 2 adalah 70 dibagi kecepatan 1 ditambah 2 berarti 30 ditambah 70. Ini kemudian tinggal kita kalikan saja. 2 kali 3 6, 6 kali 4 42, tinggal tambah 02. 30 kali 70 100. Ya sudah, ini tinggal coret 2, coret 2, sehingga tinggal tersisa 42 km per jam. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah pilihan jawaban yang B, 42 km per jam. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 10. Sebuah wadah berbentuk tabung diisi air 1/4-nya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 2 liter. Sehingga isinya kini menjadi 1/3-nya. Kapasitas wadah tersebut adalah titik-titik liter. Oke, yang diketahui dulu. Sebuah wadah diisi 1/4-nya. Berarti 1/4 dari volumenya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 2 liter. Berarti ditambah 2. Sehingga isinya kini adalah 1/3-nya. 1/3 volumenya. Sudah, ini kalimat matematikanya. Tinggal kita eksekusi saja. Kita kumpulkan di sini yang ada variabel A-nya. 1/4-nya pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi dikurangi 1/4 A. 2 tetap sama dengan, di sini kita samakan penyebutnya menjadi per 12 ya. 3 dan 4 kan menjadi 12 ya. Ini berarti kita kalikan 4 menjadi 4A. Ini kita kalikan 3 berarti menjadi 3A, sehingga 2 di sini sama dengan 1A. Nah, per 12 atau A per 12. Sehingga di sini nilai A ya tinggal 12 dikalikan 2, ini sama dengan A. Sehingga nilai A di sini adalah 24 liter. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga semua video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Kemudian jika ada request, tulis aja di kolom komentar. Jika memang kita bisa ada trik cepatnya, maka akan kita berikan videonya. Semoga semua video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.